pesona, duhai pesona, denyut nadiku karena dia, detak jantungku karena dia, desah nafasku karena dia, gerak langkahku karena dia. Dipimpin langsung oleh imam sekaligus pengasuh Majelis Zikir Nur Jabar Al-Baghdadi, Anang Tubagus Hidayatullah. Dengan hormat bil barokah wal karamah Zadul Qadir waliyullah bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah waridallah bil barokah wal karamah Zadul Qadir waliyullah bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah waridallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita berdiri dulu ya. Dirapetin aja, dirapetin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Sholawatullah alaika. Allah ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Sholawatullah alaika. Engkaulah Nabi, Allah mencarinya umat. Engkaulah Nabi, mulanya umat. Engkaulah Nabi, cahaya yang sangat menerangi hatinya umat. Allah ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Sholawatullah alaika. Engkaulah Nabi, Allah cinta ke umat. Engkaulah Nabi, sayang ke umat. Engkaulah Nabi, welas asih ke umat. Siang malam mikirkan umat. Allah ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tusahalu bihi rizki wa tuda bihi daini wa tuha sallu bihi maksudi. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Syukur kita kepada Allah. Salawat beserta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan alam kulun nabiyina wa habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barokah daripada kedua orang tua kita, barokah daripada guru-guru kita, semoga senantiasa Allah limpahkan kepada kita. Amin. Amin. Karena yang namanya barokah ini begitu penting, wahai saudaraku. Namanya barokah ini bukan satu hal, mungkin bukan satu hal yang asing di telinga kita. Betul tidak? Betul. Sering kali kita mendengar kata-kata barokah. Barokah itu apa sih? Barokah itu adalah kebaikan. Barokah itu adalah kemuliaan. Yang jadi pertanyaannya, apakah kamu akan mendapatkan barokah tanpa kamu mendahului memberi barokah? Jadi yang namanya barokah ini adalah kedua belah pihak. Kalau kamu ingin mendapatkan barokah, ya kamu duluan harus memberikan barokah. Inilah konteks ia karena butuh wa ia karena stain. Di mana ada penyembahan, di mana ada sujud, di mana ada takluk, maka di situ akan ada hasil, akan ada buruh. Tahu buruh? Akan ada pemberian, akan ada timbal balik. Nah, barokah pun sama. Barokah juga adalah timbal balik. Kalau kamu ingin mendapatkan kebaikan daripada Allah, maka kamu harus berbuat baik dulu kepada sesama makhluk Allah. Baru di situ Allah akan memberikan kebaikan kepada kamu. Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada kamu kalau kamu tidak memberikan kebaikan kepada sesama makhluk Allah. Betul tidak? Betul. Betul tidak? Betul. Maka dari itu, wahai saudaraku, sudah ada barokah yang paling besar yang telah Allah berikan kepada kita, yang mungkin setiap makhluk tidak ada yang punya barokah. Kasih sayang Allah telah Allah berikan dengan wujud barokahnya yang begitu besar kepada kita. Apa barokah dari Allah untuk kita? Yaitu akal dan pikiran kita. Hanya dengan akal dan pikiran kita bisa membedakan mana yang salah dan mana yang baik, mana yang pantas dan mana yang nggak pantas buat kita, mana yang cocok, mana yang nggak cocok buat kita. Nah, inilah barokah dari Allah. Wujud barokah yang terbesar dari Allah yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu akal dan pikiran kita. Hanya dengan akal dan pikiran kita bisa mengimang-imang, bisa memilah-milah, memilih, mempertimbangkan. Dan hanya dengan akal dan pikiran juga kita bisa berbuat adil, arif, dan bijaksana di dalam memutuskan satu permasalahan. Betul nggak? Betul. Maka dari itu, kamu sudah tahu sekarang barokah yang terbesar dari Allah adalah akal dan pikiran. Mohon maaf wahai saudaraku yang teramat aku kasihi dan aku cintai. Maka pakailah barokah itu sebaik-baiknya. Karena tidak semua makhluk diberikan itu oleh Allah. Hewan dikasih akal? Dikasih. Cuma nggak dikasih pikiran. Betul nggak? Betul. Betul nggak? Betul. Tapi manusia, ya diberi akal, ya diberi pikiran. Fungsikan akal dan pikiran itu di jalan Allah agar kamu selamat. Kalau kamu sudah memfungsikan akal dan pikiran kamu di jalan Allah, kebaikan itu bukan untuk Allah,
Karena Allah tidak butuh kebaikan dari kamu. Betul tidak? Kebaikan yang kamu lakukan yaitu untuk dirimu sendiri, untuk kemaslahatanmu. Maka dari itu, wahai saudaraku yang teramat aku kasih dan aku cintai, kita hidup bermasyarakat. Kita adalah makhluk sosial, bukan makhluk individual. Kita adalah makhluk yang selalu berkelompok-kelompok, berkumpul seperti ini. Mohon dengan sangat, salinglah kalian memberikan keberkahan kepada sesama kalian. Fulan bin Fulan memberikan keberkahan kepada Fulan bin Fulan, maka Fulan bin Fulan pun akan mendapatkan kebaikan itu dari Fulan bin Fulan. Terus akan bergulir seperti itu. Betul tidak? Jadi jangan ngomong barokah, tapi barokah yang sudah ada di dalam dirimu, barokah yang sudah nampak di dalam hidupmu, tidak pernah kamu pikirkan. Kamu bertindak cenderung seperti hewan. Akal pikiran kamu diberi oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kamu bisa memilih, mempertimbangkan mana yang cocok, mana yang nggak cocok, mana yang baik, mana yang nggak baik. Tapi tetap aja akal dan pikiran itu tidak kamu pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kamu kalau berkumpul selalu memohon kepada Allah, ya Robbi, berikan aku keberkahan. Kata Allah, sudah aku berikan keberkahan itu yang berupa akal dan pikiran kamu. Betul tidak? Betul. Coba kalau akalnya dipakai, pikirannya dipakai, apa yang kamu lihat, kamu pikirkan sudah. Itu akan jadi ilmu buat kamu. Betul tidak? Betul. Kamu tahu sejarah listrik ini dibuatnya dari apa? Bolham ini dibuatnya dari apa? Hah? Ini dari telur ini sudah. Yang menciptakannya siapa? John Thomas Edison. Orang mana? Orang Yahudi. Hanya melihat dengan telur dia. Dipikirin terus. Maka terciptalah bolham, lampu. Betul tidak? Kalau akal pikiranmu kamu pakai, akal pikiranmu kamu manfaatkan di jalan Allah, maka di dalam hidup tidak ada yang sia-sia. Betul tidak? Betul. Coba kamu perhatikan. Ada orang, kalau ini apa, botol aqua ya, kalau sudah habis airnya kan dibuang. Betul nggak? Dibuang. Ya karena kamu menganggapnya itu sampah, maka nggak akan ada manfaatnya buat kamu. Coba kalau kamu beranggapan itu bukan sampah, itu duit. Kamu ambil, kamu bikin kerajinan, mau bikin apa? Mainan anak-anak itu yang kalau kena angin, kincir. Kincir kan dari aqua bisa. Ya. Kamu cat, ya, betul nggak? Ya. Kamu kasih bambu, betul nggak? Betul. Kamu bawa ke pasar, kotok, jual 1 biji 5.000. Hanya dari botol aqua yang tidak ada harganya. Kalau mau dipikirkan, semua jadi duit. Semua akan bermanfaat untuk hidup kamu. Dan niscaya kalau sudah manfaat, kamu tidak akan mengalami kekurangan hidup. Kenapa? Banyak sekali jamaah manakib ngeluh masalah ekonomi, ngeluh masalah kehidupan, ngeluh masalah duit. Ya karena akal dan pikirannya nggak mau dipakai sudah. Coba kalau dipakai, semua akan bermanfaat buat kamu. Yang akan menambah taraf ekonomi kamu terus bertambah. Sudah, perhatiin ke sini. Kalau mau ngobrol di luar sana. Orang ngomong kok malah ikut ngobrol. Biar apa? Biar kamu paham. Apapun yang ada di sekeliling kamu, manfaatkan. Kalau sudah dimanfaatkan, ini akan jadi hasil buat kamu. Dan saya yakin kamu tidak akan mengalami kelaparan atau kekurangan ekonomi. Betul nggak? Betul. Dari aqua, dari botol aqua yang tidak ada harganya, kalau kamu pikirkan, terus kamu ambil, kamu iris, kamu gunting, kamu bikin kincir, tinggal dikasih bambu, kamu bawa ke pasar itu, atau ke sekolahan. Saya yakin kalau duit 100.000 lumpur itu sudah.
dapat sehari itu cuma dagang yang begituan. Ya, Betul. tanpa modal sudah. Cek paling berapa harganya? Betul nggak? Betul. Kalau mau memanfaatkan barokah yang telah Allah berikan kepada kamu. Jadi jangan berharap ya Allah berikan aku keberkahan, ya Allah berikan aku rezeki yang barokah, berikan aku hidup yang barokah, umur yang barokah. Tapi kebarokahan yang telah Allah titipkan kepada kamu tidak pernah kamu pikirkan. Maka ini akan keluar dari konteks barokah itu. Betul nggak? Betul. Kalau kamu sudah berjalan, kamu sudah bersyariat, memanfaatkan barokah dari Allah yang berupa akal pikiran, baru kamu tinggal sadarkan semuanya kepada hakikat Allah. Kamu melihat botol aqua, kamu ambil, kamu iris-iris, kamu bikin kincir, kamu bawa ke pasar. Kalau masalah urusan laku dan gak laku, itu sudah kamu serahkan kepada Allah. Hanya hakikat Allah yang membuat laku dan membuat tidak laku. Cuma setidaknya barokah yang telah Allah titipkan kepada kamu ini tidak sia-sia. Paham ya? Paham. Paham ya? Paham. Kalau kamu mau memulihkan akal dan pikiran kamu, jadi tidak ada yang sia-sia sudah. Masa orang Yahudi aja bisa, orang kafir aja bisa, non muslim bisa. Bikin muham lampu hanya berpikir dari telur. Terus kurang apa di negara kita? Negara yang berlimpah ruah, sumber daya alam sangat banyak sekali di sini. Tahap kesuburannya sangat luar biasa, air mengalir di mana-mana. Betul tidak? Betul. Kamu hanya modal kail saja, itu cukup untuk menghidupimu. Tongkat kamu simpan di batu aja jadi tanaman. Tapi kenapa di negara yang sesubur ini, di tanah yang semakmur ini, di tanah yang sehebat ini, masih ada manusia-manusia yang merasa kurang? Coba kamu bayangkan kalau kamu ke Eropa, ke Swedia, ke Swiss, ke Belanda. Di sana itu hanya 2 iklim, hanya 2 musim. Musim dingin dan musim panas. Kalau musim dingin, salju sudah datang. Tutup semua rumah-rumah itu sama salju. Jadi TV saya ngelihatnya. Kalau ke sana belum. Ya. Tutup semua sama salju. Sehingga orang mau keluar nyari makan itu kesempatan mereka bekerja itu hanya berapa jam. Lah kita di sini kesempatan kerja 12 jam, tapi nggak bisa nyukupin kehidupan. Betul nggak? Betul. Di sana paling kesempatan kerja sehari itu, kesempatan kerja 1 hari sudah dapat 5 jam saja sudah untung di sana. Tapi kenapa mereka maju? Sedangkan kita di sini yang matahari bersinar selama 12 jam, mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, ini masih banyak yang merasa kekurangan. Terus apa yang salah? Tanah sudah disediakan dengan suburnya, sumber daya alam di mana-mana. Emas 1 gunung, marmer 1 gunung. Betul nggak? Betul. Tembaga 1 gunung, minyak 1 hamparan lautan. Tapi kenapa kita masih kurang? Bila dibandingkan dengan orang-orang yang di Eropa sana, di negara barat sana, mereka kesempatan untuk kerja hanya 5 jam, 6 jam saja udah untung. Tapi kenapa mereka makmur? Sedangkan kita di tanah yang subur, kita tidak makmur. Apa yang salah? Usut punya usut, tanya punya tanya. Ternyata bangsa kita, orang kita malas mikir, malas berpikir, hanya taunya minta saja. Ya kalau minta barokah, minta bukan itu. Nah. Padahal barokahnya udah dikasih kan? Betul. Betul nggak? Betul. Kalau minta udah rebutan kalau masalah minta. Padahal kata Allah, sudah tak kasih semuanya sama, barokah dariku semua. Mau muslim, mau non muslim, betul? Betul. Mau anak orang kaya, mau anak orang miskin, tak kasih semua kalian itu barokah. Kata Allah Subhanahu wa taala. Cuma pakai barokah itu, kata Allah.
biar hidupmu cukup. Betul tidak? Kata Allah, lillahi junudus samawati wal arwa kana Allah azizan hakima. Jadi kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Semuanya milik Allah, cuma telah Allah titipkan kepada Bani Adam. Allah telah mengkuasakan apa yang ada di langit dan apa yang di bumi ini kepada anak cucu Adam. Betul tidak? Ya kamu perhatikan sekarang. Langit milik siapa? Allah. Langit milik siapa? Allah. Milik Allah. Dititipkan nggak kepada anak cucu Adam? Apa buktinya? Anak cucu Adam bisa buat satelit di atas langit. Bisa buat pesawat yang bisa terbang di atas langit. Langit dikuasai sama anak cucu Adam. Betul tidak? Kalau bangsa lain mampu, kenapa kamu nggak mampu? Apakah ada yang beda? Bangsa lain dengan bangsamu? Kan nggak ada yang beda. Cuma beda kulit doang sama beda hidung. Ya, kalau bangsa Eropa kulitnya putih-putih, hidungnya mancung-mancung. Betul nggak? Kalau bangsa kamu kulitnya hitam-hitam, hidungnya mancung ke dalam. Apa gara-gara hidungnya mancung ke dalam jadi malas berpikir? Betul nggak? Habis Farid hidungnya mancung, berpikirnya bagus tiap malam berpikir. Karena hidungnya mancung. Ya. Dari giliran Kasmet, hidungnya mancung ke dalam, nggak mau mikir. Malam-malam tidur dia nggak mikir. Apa itu masalah hidung yang buat bodoh itu ya? Nah saya harap pada saudaraku semua, wabil khususnya Jam'iyah Zikir Manaqib Sultan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, wabil khususnya lagi Majelis Zikir Nur Jabar Al-Baghdadi, sesuaikan pemikiranmu dengan nama majelismu. Nama majelismu Nur Jabar. Nur itu cahaya, Jabar itu perkasa. Masa cahaya yang perkasa giliran jamaahnya otaknya kerdil-kerdil? Nur Jabar, Nur itu cahaya, Jabar itu perkasa. Tunjukkan keperkasaan kalian. Jangan mau di bawah, di atas. Di bawah itu enggak enak, di atas yang enak. Bisa sambil goyang sudah. Betul nggak? Betul nggak? Udah sambil nyengir-nyengir kalau di atas itu ya. Hah? Abi itu ya. Betul nggak? Bapak Cim itu nggak mau di bawah dia. Di atas terus dia. Makanya jadi pemenang terus. Karena yang di atas yang menang sudah. Guru kita, orang tua kita, Pak Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi di live streamingnya pernah mengatakan, kalau yang kamu lawan itu adalah harimau, maka kamu harus jadi naga. Betul tidak? Betul. Kalau yang kamu lawan naga, maka kamu harus jadi Raja Wali Raksasa. Kalau yang kamu lawan Raja Wali Raksasa, maka kamu harus jadi Brahma Kumbara. Betul kan? Kalau yang kamu lawan Brahma Kumbara, maka kamu harus menjadi kakek Astagina. Kalau yang kamu lawan kakek Astagina, maka kamu harus jadi Brahmana. Kalau yang kamu lawan adalah Brahmana, maka kamu harus jadi Sang Hyang Jagatnata. Kalau Sang Hyang ini terlalu tinggi, Jagatnata, tata hidupmu biar kamu sampai kepada Tuhan. Betul tidak? Sang Hyang Jagat, Sang itu apa, Hyang itu apa, Jagat itu apa, Nata itu apa. Jangan dulu kamu ingin menata ini dan itu, menata segala macam yang tidak perlu kamu tata. Tata dulu diri kamu, rasa kamu, ruh kamu, jasad kamu. Betul nggak? Ya. Tata dulu semua. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Kalau kamu sudah bisa menata dirimu, nggak perlu diragukan lagi, kamu pasti bisa menata yang lainnya. Baru ada suara. Tadi terbang. Betul nggak? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Kalau kamu merasa beriman kepada Allah, tata dulu dirimu, tata hidupmu,
tata kehidupanmu, tata jiwamu, tata ruhmu, tata rasamu, tata ragamu. Betul tidak? Betul. Kalau apa yang telah Allah berikan kepada kamu, kamu sudah bisa menatanya, jelas tidak perlu diragukan lagi, pasti kamu bisa menata yang lainnya. Tapi kalau kamu menata yang lain sedangkan dirimu sendiri belum kamu tata, bohong sudah ilmunya. Betul nggak? Betul nggak itu? Jadi Allah itu punya kekuasaan. Kekuasaan Allah itu khalaqas samawati wal ard, meliputi langit dan bumi. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ini telah Allah kuasakan kepada Bani Adam, anak cucu Adam. Betul nggak? Jadi Allah memerintahkan kepada anak cucu Adam untuk menata apa yang di langit, apa yang ada di langit, dan apa yang ada di bumi. Ini telah Allah perintahkan. Lillahi junudus samawati wal ard. Wa kanallahu azizan hakimah. Maka dari itu Allah memberikan kebarokahan, Allah titipkan barokah kepada kamu agar kamu bisa menata apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi yang telah Allah berikan, yang telah Allah titipkan kepada kamu. Paham sudah? Paham sudah? Coba kalau malam itu jangan terlalu banyak tidur lah. Ya, jangan terlalu banyak tidur. Coba biasakan pakai tafakur, pakai tabayun, pakai tadabbur. Kalau kamu sudah tafakur, tadabbur, tabayun, maka kamu akan bisa menjadi makhluk yang tasakur. Akan jadi makhluk yang banyak bersyukur. Terlepas dari itu, wahai jamaah yang teramat saya kasihi dan saya cintai, apapun yang telah Allah berikan kepada kita, apapun yang telah Allah takdirkan kepada kita, ini semua semata-mata hanya dari Allah dan wajib kita kembalikan kepada Allah. Mau perkara buruk itu datangnya dari Allah, mau perkara baik itu semua datangnya dari Allah, dan hendaklah kita kembalikan kepada Allah. Saya punya cerita. Mau mendengar cerita saya? Dulu ada seorang santri bersama guru. Ada 2 orang santri bersama guru. Jadi santri ini dididik oleh gurunya di satu tempat, taruhlah di atas gunung. Mungkin kalau anak-anak macan haji sudah banyak yang lihat. Ini di tempat di atas gunung. Setelah ngaji kitab, apapun kitab di ajinya, khatam semua, tamat semua, pinter ini 2 santri ini. Maka gurunya ini berkata kepada santri, wahai santriku, sesungguhnya ilmumu sudah cukup. Kamu sudah khatam kitab apapun yang aku punya, telah aku ajarkan kepadamu dan kamu menguasai kitabku. Kata guru, ya guru, maka dari itu wahai santriku, aku mengutus kalian berdua untuk turun gunung, berdakwahlah kalian. Cuma hanya 2 pesanku kepada kalian. Apa itu guru? Yang pertama, jangan kamu mengganggu kenikmatan makhluk, tak kala makhluk itu mendapatkan kenikmatan dari Allah. Apapun bentuknya, mau manusia, mau hewan, mau tumbuhan, ketika makhluk itu diberikan kenikmatan oleh Allah, jangan pernah kamu ganggu. Ya guru. Maka santri kan berpikir, wah timbang begitu mau kecil, gua bisa, kayak gitu. Terus amanah yang kedua, santriku, jangan pernah kamu diam di saat melihat makhluk teraniaya. Pesan gurunya yang pertama, apa tadi? Jangan pernah kamu mengganggu kenikmatan makhluk, tak kala makhluk itu sedang diberi kenikmatan oleh Allah.
Pesan yang kedua, jangan pernah kamu tinggal diam di saat kamu melihat makhluk teraniaya. Ini sudah hatam, Al-Quran sudah hatam, kitab sudah hatam, ilmunya sudah tinggi. Ya, cuma dipesankan dua ini sama gurunya. Yang akhirnya dua santri ini berkata, si A dan si B ini berkata, oh gampang itu mah, kita sudah menguasai ilmu semua, kita sudah menguasai kitab semua. Maka turun gununglah santri ini, berdua santri ini. Begitu di tengah perjalanan, belum nyampe ke bawah gunung, di tengah-tengah gunung, santri ini mendengar suara kodok. Kek, kek, kek. Santri ini respek. Wah, ini kodok sedang teraniaya. Kita cari, karena ini adalah pesan dari guru. Kita jangan pernah tinggal diam ketika kita melihat atau mendengar makhluk teraniaya. Kita tolong. Begitu dicari dari sumber suara itu, ternyata ada seekor kodok yang sedang dimakan ular. Maka santri ini ngambil kayu sudah, mau dipukulnya ular. Tapi dia ingat, kata guru, jangan pernah mengganggu kenikmatan makhluk. Ini ular sedang menikmati kodok. Kalau saya bunuh, berarti saya mengganggu kenikmatan makhluk. Dia diam. Begitu diam, tetap mendengar suara kodok, minta tolong. Kek, karena kodok ini teraniaya oleh ular. Di satu sisi kalau ular dibunuh berarti mengganggu kenikmatan makhluk. Ular akan protes karena ular sedang menikmati nikmatnya daging kodok. Betul nggak? Kalau ular tidak dibunuh, kodok minta tolong karena kodok teraniaya sedang berada di mulut ular. Nah, bingung ini santri sudah. Padahal santri ini kitabnya sudah hafal semua, sudah hatam semua kitab. Baru dikasih teka-teki alam seperti itu, dua santri yang hebat ini tidak bisa memecahkan teka-teki. Lama sekali dua santri ini ngobrol. Bagaimana ini wahai saudaraku, kalau kita bunuh ular berarti kita mengganggu kenikmatan makhluk. Kalau ular tidak kita bunuh berarti kodok sedang teraniaya. Betul nggak? Betul nggak? Akhirnya setengah hari sudah berpikir. Ini kurang ajarnya lagi, si kodok ini sama si ular ini kayak yang ngegoda, jadi nggak langsung dimakan. Setengah hari sudah kok kodok ini bunyi. Cuma dikeluarin, ditelan, keluarin lagi, telan lagi, keluarin lagi, telan lagi, seolah-olah menggoda dua santri. Maka ketika pas ngobrol dua santri ini, bagaimana kalau kita pulang lagi ke atas gunung, kita laporan kepada guru. Betul nggak? Kita laporan lagi kepada guru. Maka dua santri ini naik lagi ke atas gunung. Wahai guru, sesungguhnya ilmu kami ini tidak ada apa-apa. Loh, kenapa kalian pulang lagi? Kami di tengah jalan melihat ular yang sedang memakan kodok. Di satu sisi kalau kami bunuh ular berarti kami mengganggu kenikmatan makhluk. Tapi kalau ular tidak kami bunuh, kodok sedang minta tolong karena kodok dalam keadaan teraniaya. Ini bagaimana guru? Kami sudah banyak hafal kitab, sudah banyak ngaji, ilmu kami banyak, tapi memecahkan teka-teki alam kami tidak bisa. Gurunya tersenyum dengan indah dan dengan manis. Kalau kamu mau ketemu jawaban ini, wahai saudaraku, wahai anakku, wahai santriku, wahai muridku, teruskan perjalananmu. Jangan pernah kamu hiraukan kodok dan ular itu. Temuilah guru yang sesungguhnya, guru yang punya jawaban ini. Kata gurunya. Nah, santri ini nanya, di mana adanya guru yang bisa memecahkan teka-teki ini? Wahai guru, kata gurunya, kamu berangkat ke sebelah mana itu? Kulon ya? Kamu berangkat ke sebelah kulon, nanti sudah
nyampe perapatan, kamu belok kiri, katanya gitu. Kamu berangkat ke sebelah pulau, nanti nyampe perapatan, kamu belok kiri, maka di situ ada satu pondok pesantren yang megah, yang dipimpin oleh seorang guru yang sangat luar biasa, yang dipimpin oleh guru yang sudah benar-benar diridhoi oleh Allah. Nama pondok pesantrennya Al-Baghdadi, nama gurunya Ki Haji Junaidi Al-Baghdadi. Tanyakan kepada beliau, apa jawabannya? Maka dengan penuh semangat dua santri ini pergi mencari di mana pondok pesantren Al-Baghdadi dan yang mana yang namanya Ki Haji Junaidi Al-Baghdadi. Setelah sekian lama kedua santri ini berjalan, maka sampailah kedua santri ini di satu tempat yang bernama Rengas Dengklok. Di situ ada pondok pesantren yang megah, yang besar dengan guru yang sangat luar biasa yang bernama Abah Ki Haji Junaidi Al-Baghdadi, dan nama pondok pesantrennya Pondok Pesantren Al-Baghdadi. Maka dua santri ini memberanikan diri untuk menemui kiai. Bertemulah, singkat cerita, bertemulah dua santri ini dengan Ki Haji Junaidi Al-Baghdadi, dengan guru yang sudah diridhoi oleh Allah, yang sudah diberkati oleh Allah, yang sudah dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam. Sampean dari mana? Saya dari gunung. Gunung apa? Gunung Picung sudah. Nama gunungnya Gunung Picung sudah. Ya. Kalau Gunung Picung, Gunung Jati sudah. Ya. Maka diceritakan dari A sampai Z bahwasanya begini. Pas kami turun gunung, kami melihat ular sedang memakan kodok. Kalau ular ini kami bunuh, kodok selamat, tapi kami mengganggu kenikmatan makhluk. Kalau ular tidak kami bunuh, kodok minta tolong, seolah-olah kodok ini di dalam penganiayaan ular. Maka dengan santainya Ki Haji Junaidi Al-Baghdadi ini menjawab pertanyaan dua santri. Seraya tersenyum. Apa jawabannya? Singkat, padat, dan sangat jelas. Ki Haji Junaidi Al-Baghdadi hanya berkata kepada dua santri ini, biarkan mereka hidup dengan takdirnya. Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi hanya menjawab dengan singkat, tapi padat dan juga jelas. Seraya tersenyum manis, biarkan mereka hidup dengan takdirnya. Bukankah semua itu dari Allah? Allah yang menciptakannya, maka kembalikan kepada Allah. Ular yang menciptakan siapa? Allah. Kodok yang menciptakan siapa? Allah. Siapa yang menciptakan kodok untuk jadi makanan ular? Allah. Kembalikan kepada Allah. Beres urusan. Maka dari itu sepenggal cerita tersebut, wahai jamaah yang teramat aku kasihi dan aku sayangi, hiduplah kalian di hamparan buminya Allah. Langit dan bumi sudah dikuasakan oleh Allah, maka hiduplah kalian di atas takdir kalian masing-masing. Kalau memang hari ini takdir kalian harus jelek, terima kejelekan itu. Syukuri sudah, nikmati, jalani sudah takdir kejelekan itu. Dan apabila hari ini kamu sedang ditakdirkan di atas kebaikan takdirnya Allah, berjalanlah kamu di atas takdir itu. Terima takdir itu, jalani takdir itu, syukuri takdir itu, agar kamu tidak dihinggapi oleh macam-macam penyakit. Karena sesungguhnya orang yang salah, karena sesungguhnya orang yang berbuat iri, berbuat dengki, berbuat hasut, ini adalah orang yang tidak pernah menerima takdirnya Allah. Tapi kalau orang yang sudah menerima takdirnya Allah, maka hidupnya akan enteng bagaikan kapas yang tertiup angin. Nggak ada beban sudah. Kalau orang yang menerima takdir Allah, maka hidupnya diibaratkan
kapas yang tertiup angin. Betul tidak? Mau begini ya sudah takdirnya Allah. Mau begitu ya sudah takdirnya Allah. Mau nyungsep ya sudah takdirnya Allah. Mau bangun ya sudah ini takdirnya Allah. Cuma Allah berwasiat kepadamu, syariatku jangan pernah kamu tinggalkan, kata Allah. Betul tidak? Betul tidak? Mau takdir baik? Mau takdir baik? Ya syariatnya harus baik. Kalau kamu meminta takdir baik, syariatmu buruk, ya ketemunya kan buruk. Karena takdir ini adalah hasil daripada perbuatan kamu. Betul nggak? Betul nggak? Contoh begini, kalau kamu sering ngomongin orang, ya jangan sakit hati kalau sewaktu-waktu kamu diomongin orang. Kalau kamu pernah mukul orang, jangan pernah kamu ngomong sakit kalau sewaktu-waktu kamu dipukul orang. Karena apa yang kamu perbuat ini akan kembali kepada kamu. Betul nggak? Betul nggak? Kalau kamu sering ngomongin orang, ya kamu akan diomongin orang. Kalau kamu banyak nyenengin orang, ya kamu akan disenengin orang. Betul nggak? Sehingga kalau kata Abah, kalau kamu berbuat baik kepada orang lain, maka Allah akan memberikan kebaikan kepada kamu. Kalau kamu banyak menyenangkan orang lain, maka kamu akan disenangkan oleh Allah. Betul tidak? Betul tidak? Jadi segala apapun perbuatan yang kamu lakukan di dalam hidupmu, ini akan kembali kepada dirimu, wahai saudaraku. Karena ini dunia, hukum nyata yang dipakainya sebab akibat sudah. Sebab dan akibat. Kenapa Mang Amin punya anak? Apa yang menyebabkan Mang Amin punya anak? Ya sebabnya Mang Amin sare di pemajikan anak. Papang raos. Ya papang raos. Papang raos kencing nikmat gitu. Kencing nikmat ya jadi anak. Kencing. Nah, cuma yang dikeluarin bukan air kencing. Ya itu yang kayak umbel-umbel itu. Tahu umbel? Ingus, kayak ingus itu. Yang putih-putih semua kuning itu. Betul tidak? Nah, di dalam penciptaan kamu itu diciptakan dari kenikmatan. Enggak ada yang diciptakan dari kesengsaraan, sekalipun diperkosa. Tetap aja dari kenikmatan. Ada yang menikmati, ada yang dinikmati. Betul nggak? Ya, kenapa orang memperkosa? Ya karena ingin menikmati. Terlebih yang dinikmatinya mau sengsara mau enggak, yang penting yang menikmatinya enak. Betul nggak? Sehingga apalagi yang dari kebaikan ya, mau sama mau tidak, yang diikat dengan hukum pernikahan, betul nggak? Nah inilah kebaikan dari Allah ya, betul nggak? Mau sama mau, nikmat sudah. Wah tidur bareng, bertemu rasa kan gitu, beribu-ribu rasa bersatu di dalam rasanya Allah. Jadi saat itu kencing rawas itu, kencing enak. Oh nggak ada lagi, kamu makan daging ayam nikmat. Tapi nggak ada lagi yang bisa ngelawan yang kencing enak itu. Kamu jalan-jalan ke Amerika, kamu nikmat, kamu enak. Tapi nggak ada yang bisa ngalahin kencing nikmat itu. Kencing nikmat, ya Bu ya. Paham kencing nikmat? Paham ya? Yakinlah kalau bapak-bapak yang kumisnya udah putih-putih ini seringlah kencing nikmat. Makanya anaknya banyak. Betul nggak? Karena kencing nikmat, jadilah kamu. Berarti kamu dibuat itu dari kenikmatan Allah. Dari kenikmatan yang dibuat, yang diciptakan oleh Allah, yang Allah titipkan kepada ayah dan ibumu. Kamu dibuat itu dari kenikmatan, dari yang enak-enak sudah. Terus kenapa ketika kamu hidup, ketika kamu dilahirkan, setelah kamu dikandung, kamu dilahirkan, kamu hidup mengalami proses remaja, anak-anak, remaja, dewasa, kok yang didengar itu suaranya nggak ada nikmat-nikmatnya, pusing aja yang didengarnya. Kalau nggak pusing keder.
Udah, orang Subang ganti namanya si pusing, orang Indramayu ganti namanya si kedar. Betul nggak? Padahal kamu diciptakan dari kenikmatan. Makan daging ayam enak nikmat, makan daging sapi enak nikmat, tapi nggak ada yang bisa ngalahin kenikmatan di saat kencing itu. Kamu diciptakan dari kenikmatan. Kenapa ketika kamu hidup kok yang didengarnya pusing aja, berkeluh kesah, liur, keder, beli kepenak, riben, jangar, nyeri hulu, vertigo, kira beres nah saya bawa. Ampun aing, liur aing, pusing aing. Benar tidak? Coba mulai dari sekarang, yuk kita sama-sama berpikir. Kita itu diciptakan dari kenikmatan kedua orang tua kita, dari kenikmatan Allah yang Allah titipkan kepada kedua orang tua kita. Coba kita belajar menikmati hidup. Betul nggak? Coba kita belajar menikmati hidup. Jangan dibuat susah hidup ini. Ya, terima takdir itu, tak kalah takdir itu datang kepada kita. Mau baikkah, mau burukkah, semua hakikat dari Allah, maka kita harus kembalikan semuanya kepada Allah. Karena orang yang salah, orang yang dihinggapi hatinya dengan penyakit iri, dengki, hasud, ujub, riya, takabur, sombong, adigum, adiguna, gede hulu, asa aing, pengaing aingna, jati kasih dihujunti, mudah-mudahan kalah ngalepaskan pucang, cul, dok tinggal na, hirup pohok karena purwadaksi na. Ayo siap. Iya, orang Indramayu kedar. Bener deh. Moro pusing ngalepaskeun julang cul dok tinggal igelna. Oh, lali karena purwadaksi. Apa yang menyebabkan ini semua? Tak kala kamu tidak menerima takdir Allah, maka ini akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Tapi kalau kamu menerima takdir Allah, hidupmu bagaikan ringan, bagaikan kapas yang tertiup angin. Betul nggak? Betul nggak? Coba uji klinis lah omongan saya, coba. Terima takdir Allah itu, maka hidupmu akan enteng bagaikan kapas yang tertiup angin. Tapi kalau kamu sudah tidak bisa menerima takdir, oh berat hidup itu, coy, bro, berat. Kalau kamu nggak menerima takdir Allah, hidup itu akan berat. Yang kamu sendiri nggak kuat memikul beban itu di dalam pundakmu itu. Kalau kamu tidak menerima takdir Allah, tapi terima takdir Allah itu. Nikmati takdir Allah itu. Syukuri takdir Allah. Biar apa? Biar kamu nikmat di dalam menjalani hidup. Ya, paham? Nanti coba laksanakan. Hidup kalau mau enak, hidup kalau mau nikmat. Setelah kamu menerima takdir Allah, maka hidupmu harus DP, hadap, asor, layar, lisan, malpah, gedang, mete, taraje, nincak, hambalan, pasrah, sumerah, sok, sujud, sumujud, tunggal, manunggal, jeung memaaf kawasan. Didinya kenikmatan ngaleburna dirimu dengan Allah. DP, handap, asor, layar, aisan, malepah, gedang, netek, taraje, incak, hambalan, hirup, pasrah, sumerah, sujud, sumujud, tunggal, manunggal, jeung bogana Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah konteks peleburan diri. Paham? Ngerti? Ngerti? Ada yang mau ditanyakan? Bahasa Indramayu. Masalahnya tadi saya di dalam dibuat bingung sama Mbak Acim. Mbak Acim ngomongnya Indramayu aja. Saya melohok aja kemana ini obrolannya, saya nggak ngerti. Sekarang satu sama sudah. Tadi saya di sana dikacangin, sekarang di sini Mbak Acim sama Abi saya kacangin. Betul nggak? Betul nggak? Paham? Ada yang ditanyain? Silakan.